Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Iniarti. Saya akan mendemokan aplikasi atau web yang saya buat sebagai tugas akhir saya di D4 Teknik Informatika. Saya membuat sistem informasi manajemen, penelitian dan pengabdian masyarakat di Politeknik Harapan Bersama. Berbentuknya hanya web atau website. Nah, untuk pertama ini saya akan menjelaskan tentang tampilan user atau admin. User maksud saya. User di sini adalah dosen atau dosen-dosen Politeknik Harapan Bersama yang ingin mengajukan atau mengusulkan. Di sini sih saya buat untuk semua dosen Politeknik Harapan Bersama untuk usernya. Nah, untuk usernya masuknya menggunakan NIDN, passwordnya juga menggunakan NIDN. Kita contohkan, ini NIDN salah satu dosen yang saya ambil di database, kemudian passwordnya, lalu kemudian login. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, masih sederhana, karena saya masih membutuhkan saran bagaimana nanti untuk tampilannya, untuk background, pemilihan jenis font, warna, dan lain-lain. Nah, untuk menunya, untuk menu-menu utamanya kita punya menu pengabdian, penelitian, HKI, dan profil P3M. Nah, di sini kalau misalkan kita tadi login menggunakan NIDN, itu otomatis nama yang tertera di sini atau nama yang login itu adalah nama dosen yang login tadi. Seperti itu. Kita coba di menu penelitian. Nah, di menu penelitian ini akan disajikan form pengajuan proposal penelitian. Nah, di sini user diarahkan untuk mengisi form tersebut secara lengkap. Nama dan IDN itu secara otomatis atau default tercantum saat user login. Kita coba untuk mengisi. Pertama kita coba untuk tahun. Ini untuk tahunnya ada berbagai macam, tapi ini untuk sebagai contoh atau demo aplikasi saya ringkas, jadi hanya untuk 2 tahun saja atau tahun genap dan ganjil. Untuk anggota itu bisa dipilih beberapa karena ini adalah form pengajuan proposal, jadi otomatis proposal itu tidak hanya akan dilakukan oleh 1 atau 2 dosen saja. Kemudian judulnya kita isi misalkan proposal penelitian. Untuk nominalnya diisi sesuai dengan nominal proposal yang akan diajukan. Nah, di sini proposalnya kita bisa mengambil proposal dari file yang ada di PC atau laptop kita dengan cara klik. Nah, di sini ini adalah file data yang ada di komputer saya. Jadi saya akan coba ambil salah satu file. Maaf. Nah, ini filenya. Kita coba file Word saja. Mohon maaf. Kita ulangi. Filenya. Open. Sudah bisa diambil. Lalu kita pilih bidang penelitian. Dan di bidang penelitian ini disesuaikan dengan bidang penelitian yang ada di alur atau yang ada di Politeknik Harapan Bersama yang bagian mereview. Jadi nanti kalau misalkan kita memilih teknik, itu akan otomatis file ini atau informasi ini akan dilempar ke reviewer yang mengampu di bidang penelitian teknik, sosial, dan kesehatan. Kita contohkan teknik dulu. Jika datanya sudah lengkap seperti ini, lalu kita klik save. Nah, maka otomatis data sudah tersimpan dan kita akan disajikan di menu utama. Untuk menu-menu lainnya juga sama seperti itu, tetapi di profil P3M, nanti kita akan diarahkan ke webnya P3M. Ini mohon maaf karena internet saya tidak aktif, jadi seperti itu tampilannya. Seperti itu untuk demo usernya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai mengupload, nanti kita tunggu ada konfirmasi di review atau dapat revisi dan segala macam. Sambil menunggu atau misalkan user sudah tidak ingin melakukan kegiatan lagi, kita bisa log out.
Nah, setelah logout akan kembali lagi ke menu user. Itu untuk login user. Sekarang kita akan coba untuk login reviewer. Kita lanjutkan ke login reviewer. Nah, di sini login reviewernya, mohon maaf ini belum diganti dengan email dan passwordnya menggunakan NIDN. Kita coba. Kita menggunakan ini dan passwordnya. Nah, password ininya menggunakan NIDN. Nah, NIDN ini yang sudah saya masukkan ke database. Setelah login akan masuk di halaman reviewer. Nah, untuk yang tadi, setelah kita masuk di halaman reviewer atau setelah login sebagai reviewer, maka di sini seperti biasa otomatis yang masuk atau yang login itu siapa akan tertera di sini. Lalu data tadi yang sudah kita masukkan di menu pengajuan proposal penelitian itu sudah masuk di proposal penelitian. Kita tadi sudah memasukkan bidang penelitiannya adalah teknik. Nah, di sini Pak Anjar sebagai contoh itu beliau adalah sebagai reviewer di bidang teknik. Jadi otomatis akan masuk di bidang teknik. Kalau misalkan tadi kita menginputkan dosen atau menginputkan user di bidang yang lainnya, maka kalau misalkan kita masuk sebagai reviewer bukan Pak Anjar, maka proposal itu akan masuk dan proposal penelitian tidak akan masuk di reviewer yang lain seperti itu. Nah, di sini kenapa di sini berbentuk atau berwarna yang lain? Karena ketika kita klik ini, nah nanti data yang sudah terunduh itu bisa direview seperti itu. Nah, di sini kenapa tidak ada centang ininya? Ini menandakan bahwa proposal ini sudah di-review oleh reviewer. Kemudian kita lanjutkan login sebagai KP3M. Di sini KP3M, saya sebagai developer mengatur masuknya atau username-nya menggunakan email dan passwordnya NIDN. Kita coba masuk, maka akan masuk ke halaman KP3M. Mohon maaf, ini belum saya edit. Dan di sini KP3M hanya bertugas untuk melihat data proposal yang akan di-ACC atau tidak di-ACC. Seperti itu. Jika sudah, kita logout. Kemudian kita coba masuk sebagai admin. Untuk tampilan KP3M, admin dan reviewer dan 3 user itu tampilan halamannya sama. Karena itu bagian belakang ya, maksudnya kayak mereka hanya mengelola saja, mereka hanya mereview, hanya meng-ACC, dan si admin hanya mengelola data. Jadi untuk tampilan saya samakan. Kita lanjut ke halaman admin. Nah, untuk admin di sini kita login, ini belum saya ubah. Di sini login menggunakan email. Emailnya sudah saya buat dan passwordnya juga sudah saya buat untuk admin. Kita coba masuk. Nah, ini adalah halaman admin. Ini untuk halaman admin. Ini juga belum saya ubah. Untuk icon-iconnya juga belum saya ubah. Nah, untuk admin, dia bertugas untuk merekap judul atau merekap proposal yang sudah masuk, sudah direvisi, dan ini ada jenis-jenis tabelnya. Mohon maaf ini terpotong segini ya. Lalu juga merekap Monef, mohon maaf ini salah, harusnya Monef. Di sini ada rekapannya sama, dan mengelola akun dosen, reviewer, dan KP3M. Kita buka satu-satu. Nah, di sini. Sebelumnya data dosen ini kita masih kosongkan. Jadi sebelum kita masukkan ke database,
dari admin itu bisa mengimport data dosen. Kita coba ya. Mohon maaf, ini kita close dulu filenya. Kita coba misalkan ini ya, data 1 open, kemudian nanti tinggal di import, maka datanya akan otomatis ke sini dan akan otomatis atau tersimpan di database. Ini ada beberapa, banyak, karena ini merupakan data real dosen-dosen yang ada di Politeknik Harapan Bersama, seperti itu. Mohon maaf. Terus data reviewer juga sama seperti itu. Kita import data dulu, lalu kita masukkan. Terus karena KP3M-nya cuma 1, hanya 1, seperti itu. Nah, untuk demonya kurang lebih seperti itu. Untuk detail icon, warna, dan keselarasan web belum saya benarkan secara baik, belum saya betulkan secara baik, karena masih ada perlu penambahan dan segala macam. Kita logout. Di bagian dosen atau bagian user utama juga masih banyak kekurangan, seperti icon-icon yang merupakan misalkan seperti ini juga belum saya ubah, seperti itu. Jadi untuk untuk keseluruhan sistem sudah bisa berjalan, namun untuk detail sistem belum saya ubah keseluruhan. Seperti itu saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan mohon sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.